Halo semuanya, di video kali ini Mimin akan membahas manhwa baru, supaya gak itu-itu aja manhwanya, ya udah kita langsung saja masuk ke sinopsisnya. Keluargaku telah ditipu sampai melarat, dan aku sedang berada di ambang kematian, serta akan menjadi tetua yang berumur paling pendek dalam sejarah sekte. Untungnya, Goldfinger Cheat terbangun, dan aku terikat pada sistem rabat murid. Dengan memberi pil sampah kepada sang murid, aku memperoleh pil kualitas terbaik sebagai imbalannya. Aku akan membalas dendam dulu, lalu menjadi kaya, aku akan melawan kaisar immortal terkuat. Apoteker yang lembut, putri kekaisaran yang seksi, pendekar pedang tertinggi. Mereka semua adalah muridku. Di awal cerita, terlihat MC kita yang terbaring tak berdaya, dan di sana juga ada murid-muridnya yang sedang melihat MC. Lalu Zinu yang melihat gurunya tidak berdaya, dia sangat sedih sampai mengeluarkan air matanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan dua orang, yang sebelah kanan adalah murid tertua, Ye Qiuhan, dan yang sebelah kiri murid kelima, Li San. Lalu Li San bertanya kepada senior tertua, kalau apakah master sudah sekarat, dan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Senior tertua menjawab, kalau tentu saja mereka akan mencari tetua lain dan menjadi muridnya, karena menurutnya untuk apa lagi mereka ada di sini. Lalu murid ketiga Wu Feng juga berkata, kalau MC sungguh sampah yang tidak berguna, karena bisa-bisanya terluka seperti ini, cuma karena keluar mengerjakan misi. Tapi di dalam hati murid kedua Lin Haoran, dia berkata, kalau dirinya tidak membocorkan skill bela diri MC, mana mungkin MC bisa mati semudah ini. Kemudian murid keempat Ye Feng berkata dengan sangat senang, kalau pas sekali MC mati, karena dirinya sudah lama ingin pergi dari sini. Dan dia juga menambahkan, kalau siapapun yang masih menyukai kuil biksu ini, akan diperlakukan seperti itu. Lalu setelah mengatakan itu, dia berencana ingin menjadi murid tetua kedua yang memiliki jumlah murid perempuan terbanyak, dan tentu saja Zinu yang mendengar itu sangat marah kepada mereka semua, lalu dia berteriak dengan keras, kalau bukan karena tetua Xiao, mereka berlima bahkan tidak akan mampu melewati ambang batas kultivasi immortal. Dan takutnya tulang kalian pun sudah membusuk sampai jadi tumpukan tulang sekarang. Kemudian mereka semua yang mendengar itu menatap Zinu dengan wajah menyeramkan, dan murid ketiga langsung menampar Zinu dengan keras, sampai Zinu terjatuh membentur lantai. Lalu murid ketiga berkata dengan mengintimidasi, kau pikir kau siapa berani bicara seperti ini padaku? Kemudian senior tertua berkata kepada junior ketiga, kalau apa bagusnya bicara dengan sampah tak berguna seperti dia. Karena kalau dia ingin tetap di sini, biarkan saja dia di sini. Lalu senior tertua mengambil sebuah botol yang ada di sana, setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah itu, sambil berkata, barang-barang si sampah itu sudah kita jarah semua. Seorang budak sampah dan seorang tetua sampah, sungguh pasangan yang serasi. Kemudian setelah kepergian mereka, Zinu sangat kesal dan menyebut mereka sebagai pengkhianat, lalu Zinu menyumpahi mereka semua. Tapi tiba-tiba MC memanggil Zinu, dan Zinu yang mendengar itu langsung menghampiri MC, kemudian dia bertanya kalau apakah tetua Xiao baik-baik saja. Lalu Zinu menyuruh MC untuk jangan khawatir, karena para pengkhianat itu sudah pergi tepat pada waktunya, dan budak ini bisa merawat Anda dengan baik. Kemudian MC berkata, kalau setelah membawa Zinu naik gunung, MC tidak mengangkatnya menjadi murid, ataupun membimbingnya berkultivasi, jadi MC bertanya, kalau apa Zinu menyalahkan dirinya. Tapi Zinu berkata sambil menangis, kalau budak ini tahu kalau tulang akarnya tidak memadai, dan tidak bisa berkultivasi, jadi saat tetua menyelamatkan dirinya dari perdagangan budak, dirinya sudah sangat bersyukur dan tak pernah mengeluh. Tapi budak ini cuma benci dengan ketidakadilan surga, karena murid-murid jahat merajalela, dan sedangkan orang baik tidak berakhir dengan baik. Kemudian setelah itu MC berkata, kalau saja, dirinya mengangkat Zinu menjadi murid lebih awal, tapi setelah mengatakan itu, MC terbatuk-batuk. Dan batuknya mengeluarkan sedikit cairan merah, lalu dia melanjutkan perkataannya, kalau mau bagaimana lagi, karena dirinya sudah jadi orang yang hampir mati. Dan Zinu yang mendengar itu langsung berlutut, kemudian dia berkata, kalau tetua tidak keberatan, dia mohon untuk MC terima budak ini sebagai murid.
Karena di masa depan, budak ini pasti akan membunuh murid-murid pengkhianat itu, dan membalaskan dendam tetua. Dia juga menambahkan, kalau budak ini tidak akan bangun sebelum tetua menyetujuinya. Dan tentu saja sebagai seorang guru yang mendengar itu sangat terharu, lalu MC tersenyum kepada Zinu. Kemudian MC berkata kepada Zinu, kalau dirinya ini memang sakit, tapi tidak bodoh, karena kalau dirinya setuju, bukankah berarti dirinya meminta Zinu untuk lekas mati? Tetua, tolong jangan bergerak lagi. Kemudian MC berkata, kalau ini ada sebotol pil Ningyuan, dan meski bukan barang bagus, tapi inilah barang terakhir yang bisa MC berikan padanya. Lalu Zinu yang mendengar itu berkata, kalau tetua tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, dan menyuruh MC untuk berbaring saja. Tapi MC menenangkan Zinu, karena dirinya tidak akan mati secepat itu, tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, MC mengeluarkan cairan merah dari mulutnya, sampai menjatuhkan botol yang berisi pil Ningyuan, dan botol itu pecah menjadi berkeping-keping. Setelah itu terlihat penglihatan MC sudah berangsur-angsur kabur. Tentu saja Zinu yang melihat itu sangat panik, tetua, tolong jangan marah, budak ini salah, aku tidak akan minta jadi murid lagi, tolong bangunlah. Ternyata begini rasanya mati. Zinu, nangismu keras sekali, telingaku sampai sakit mendengarnya. Aku benar-benar marah. Apa pula yang membuatku marah? Kalau saja aku mengangkatmu menjadi murid lebih awal, pasti akan bagus. Ding, host terdeteksi memiliki hubungan guru-murid sejati dengan seseorang. Membawa sistem rabat murid secara resmi diluncurkan. Ding, hadiah. Host terdeteksi telah memberi sang murid 6 butir pil Ningyuan, dan mendapat timbal balik 1000 kali lipat. Memperoleh 1 butir pil emas tak terkira. Kemudian MC yang melihat itu berkata, kalau sungguh mengejutkan, karena ini benar-benar golden elixir yang sangat luar biasa. Energi spiritual dari langit dan bumi yang terkandung dalam pil emas yang tak terukur itu hampir setara dengan 10.000 pil kondensasi esensi. Setelah meminumnya, tidak hanya dapat digunakan untuk menerobos, tetapi juga untuk memperbaiki semua penyakit. Sudah 20 tahun sejak aku menyeberang ke dunia ini, dan akhirnya kesempatan emas telah tiba. Aku datang ke dunia ini 20 tahun yang lalu setelah mengalami kecelakaan mobil. Awalnya aku mengira bahwa aku akan berperan sebagai Long Tian, dengan latar belakang keluarga yang menonjol dan bakat yang luar biasa. Aku menerobos Foundation Building Realm sebelum berusia 10 tahun. Tapi tak disangka, setelah 15 tahun bergabung dengan Sekte Hongmeng, kultivasiku mengalami kemacetan dan tidak pernah mengalami kemajuan, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan semua orang. Tapi untungnya, langit punya mata, dan memberiku kesempatan untuk mengulanginya lagi. Sistem, apa arti potongan harga magang ini secara khusus? Seperti namanya, apapun yang diberikan oleh host kepada murid yang magang, sebagai master akan diberi imbalan secara acak. Apa memberikan keterampilan kepada murid dihitung? Ding, berhitung di bawah bimbingan host, jika murid meningkatkan kultivasi atau mendapatkan wawasan, host juga akan menerima hadiah dengan nilai 2 kali lipat. Sederhananya, jika host memberikan kultivasi selama 200 hari kepada murid, host akan menerima hadiah kultivasi selama 200 hari. Di sisi lain, jika murid menguasai tingkat pertama dari teknik pedang tertentu di bawah bimbingan host, host akan menerima N kali hadiah langsung menguasai tingkat ke-13 dari teknik pedang tersebut. Jadi jika aku memberikan pil emas ini kepada muridku sekarang, aku bisa mendapatkan potongan harga N kali lipat. Negatif barang yang diperoleh dari potongan harga sistem tidak dapat dirabat lagi ketika diberikan sebagai hadiah. Tetapi jika host memberikan teknik rabat sistem dan murid memiliki pemahaman baru tentang hal itu tidak termasuk dalam kisaran ini, dan host dapat memperoleh rabat kedua. Aku mengerti, tentu saja, tidak mungkin hanya menjadi boneka yang dipanaskan tanpa batas. Jadi, kalau begitu, manfaatkanlah kesempatan ini. Kemudian terlihat MC menerobos ranah Golden Core Realm dengan sekali jalan. Dan di sisi lain, terlihat Zinu yang sedang sedih. Tetua, cepat bangun, aku berjanji padamu aku tidak akan menjadi orang yang tidak berguna lagi, aku takkan membalas dendam lagi, aku tak mau pil Essence Condensation, selama kamu sadar, budak muda ini, tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, MC memegang kepala Zinu,
Lalu MC berkata, "Budak bodoh, ingat, hal pertama yang ingin ku ajarkan padamu sebagai guru adalah, jika kita memiliki dendam, kita harus membalasnya dengan keras, dan itu harus 2 kali lipat." Kemudian berpindah ke puncak ke-6 Sekte Hongmeng, dan ada seseorang yang berkata, "Aku Wu Feng, terimalah aku sebagai murid, Tetua Wang." Lalu Wu Feng mempersembahkan semua rahasia seni bela diri dari puncak ke-7 Xiao Xuan. "Dengan ini saya persembahkan kepada Tetua Wang, untuk menunjukkan ketulusan." Dan terlihat gulungan itu yang mengeluarkan aura emas, kemudian Tetua Puncak ke-6 sekaligus anggota Balai Penegak Hukum, Wang An, langsung mengambilnya. Lalu dia berkata, kalau MC benar-benar telah memberikan pelajaran yang baik. Karena orang jenius yang dulu tak terlihat dari Sekte Hongmeng, hari ini benar-benar berakhir seperti ini. Kemudian Wang An berkata, "Jika kau ingin belajar dariku, kau bisa. Ini adalah ruler eksklusif dari Aula Penegakan Hukum, yang dapat memutuskan akar spiritual orang. Jika kau bisa membedah akar spiritual Xiao Xuan, aku akan segera menerimamu sebagai murid tertuaku, tapi kau harus menanganinya dengan hati-hati. Sekali ruler merasakan darah, itu tidak dapat dengan mudah dicabut tanpa menggunakan teknik rahasia." Dan Wu Feng yang mendengar itu langsung mengambil ruler yang ada di hadapannya, kemudian dia berkata dengan percaya diri, kalau dirinya, Wu Feng, tidak akan gagal menyelesaikan misi. Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Wu Feng dari belakang, dan Wu Feng yang melihat serangan diam-diam itu sangat terkejut, lalu akhirnya dia terkena serangan itu dengan telak, sampai Wu Feng terpental dan menabrak batu yang ada di bawah patung. Setelah terkena serangan itu, terlihat Wu Feng mencoba untuk bangun, tapi kemudian dia sangat terkejut, karena ruler itu menusuk kepada tubuhnya, dan setelah itu dia berteriak kesakitan, "Tidak, aku tidak bisa mati di sini, perjalanan immortalku baru saja dimulai." Lalu Wang An yang melihat itu bertanya-tanya siapa yang melakukan itu, dan ternyata itu adalah MC kita, yaitu Xiao Xuan. Kemudian MC bertanya kepada Wang An, kalau ingin akar spiritual dirinya, kenapa Wang An tidak datang dan mengambilnya sendiri? Lalu Wang An yang mendengar itu menjawab, kalau MC sungguh berani, karena tadi dirinya hanya bercanda dengan murid MC. Dan di dalam hatinya dia berkata, kalau bukankah mereka baru saja mengatakan sampah itu sudah mati, tapi dia bingung karena kenapa aura MC begitu kuat, dan juga sepertinya MC telah menembus Golden Core Realm. "Oh, benarkah? Tapi, aku sedang tidak bercanda denganmu," ucap MC sambil mengeluarkan teknik pedangnya. Dan Wang An yang melihat itu semakin terkejut, karena itu adalah teknik pedang Surging Wafes. "Aku dan Xiao Xuan bergabung dengan Sekte Hongmeng pada saat yang sama, saat itu, tapi karena dia menciptakan teknik pedang Surging Wafes ini sendiri, dia mendapatkan dukungan pemimpin dan memperoleh sebagian besar sumber daya kultivasi, tapi untungnya, di kemudian hari, aku memimpin dalam menembus Golden Core Realm dan dia menjadi tidak berguna." Kemudian Wang An berkata kepada Tetua Xiao, untuk jangan sembrono, karena saat ini dirinya telah menembus level kedua dari Golden Core Realm. Jadi menurutnya jika MC bertarung dengan dirinya, itu tidak akan ada gunanya, tapi setelah mengatakan itu, pelindung milik Wang An hancur berkeping-keping, lalu lagi dan lagi Wang An dibuat kaget, karena pelindungnya bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Cek, Tetua Wang, level kedua dari Golden Core Realm, apa kau yakin tentang itu? Kekuatan ini, setidaknya berada pada level ketiga Golden Core Realm, atau bahkan lebih tinggi lagi. Dan saking terkejutnya, Wang An sampai tertusuk pedang di tangannya. Setelah terkena serangan, Wang An mengancam MC, kalau dia membunuh dirinya, sekte pasti tidak akan melepaskan MC. Tapi MC tidak takut, dan MC ingin tahu, apa yang akan dilakukan sekte padanya, jika dirinya bersikeras untuk membunuh Wang An. Kemudian MC langsung akan menghabisi Wang An dengan serangannya. "Sial, Xiao Xuan, aku tidak punya pilihan selain menggunakan item itu," gumam Wang An dalam hati. Kemudian terlihat muncul perisai yang menahan serangan pedang MC, yang berbentuk muka seseorang. Sialnya, alat magis kelas mistik ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali, dan ini akan menjadi yang terakhir. Awalnya aku bermaksud untuk menahan petir kesengsaraan saat aku menerobos ke Nation Soul Realm. Wow,
Tetua Wang, kita benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Apa kau telah menyembunyikan banyak harta karun selama ini? Bagaimana kalau aku mencoba jurus ini? Kemudian terlihat serangan MC yang sangat besar, dan akan mengarah ke arah perisai itu, sekaligus ke arah Wang An. Lalu Wang An yang melihat itu dibuat panik, dan dia berkata, kalau MC berani sekali. MC menjawab, kalau kenapa tidak berani? Setelah itu terlihat perisai itu sudah hancur dengan mudah, dan akan segera menghantam Wang An. Tentu saja Wang An yang melihat itu sudah pasrah. Kemudian terjadilah ledakan yang sangat besar di sana, yang ditimbulkan oleh teknik MC. Setelah itu terlihat MC yang sedang melihat lubang yang dia buat, lalu ternyata Wang An masih hidup, dan hanya pakaian luarnya saja yang sobek. Dan Wang An yang melihat MC menghampiri dirinya, dia meminta MC untuk jangan kemari. Tapi MC tidak peduli, kemudian dia berkata, kalau perisai ini setidaknya berada di puncak kelas mistik. Di dunia ini, kualitas alat magis dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, dari rendah ke tinggi, manusia, mistik, duniawi, surgawi, dan immortal. Di antara mereka, ada 4 tingkatan, bawah, menengah, atas, dan absolut. Harta karun kelas mistik teratas, ketika ditempatkan di sekte biasa, juga bisa dianggap sebagai harta karun sekte itu. Aku tidak menyangka Wang An masih menyembunyikan harta karun seperti itu. Namun, sudah sampai di situ saja. Ucap MC yang akan segera menghabisi Wang An, dan Wang An yang melihat itu meminta MC untuk mengampuni dirinya. Tapi saat sedikit lagi akan menghabisi Wang An, tiba-tiba Wang An mendapatkan perisai dari seseorang. Dan MC yang melihat itu menampilkan wajah yang tidak senang, ternyata yang melindungi Wang An adalah Zhang He, pemimpin sekte Hongmeng. Kemudian pemimpin sekte meminta MC untuk jangan bertindak sembrono, karena perkelahian antar anggota sekte melanggar peraturan sekte, dan bisa menyebabkan pengusiran dari sekte. Setelah itu pemimpin sekte menghilangkan kembali perisai yang melindungi Wang An. Kemudian Wang An berkata, kalau tetua sekte harus mencarikan keadilan untuk dirinya, karena Xiao Xuan membantai sesama murid. Bagus, sekarang ada harapan. Gumam Wang An. Tapi ketua sekte yang mendengar itu langsung menampar pipi Wang An, dan menyuruhnya untuk diam. Kemudian ketua sekte berkata, kalau apakah tetua Wang ingin menemani dirinya ke ruang interogasi di aula penegakan hukum, untuk memutuskan siapa yang harus dikeluarkan dari sekte. Dan Wang An yang mendengar itu menjawab, kalau itu tidak perlu. Setelah itu ketua sekte memberi selamat kepada MC, karena setelah melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan, akhirnya MC telah memasuki Golden Core Realm. Terima kasih, ketua, jika saya tidak menerobos ke Golden Core Realm, saya akan dikeroyok oleh sekelompok pengkhianat, dan akar spiritual saya mungkin saja akan terputus. Dan Wang An yang mendengar itu tersinggung, dan dia berkata, kalau ini semua adalah kesalahpahaman, tapi masalah ini memang karena kelalaian dirinya, dan ketua Wang An bersedia menerima hukuman sekte, jadi dia meminta tolong untuk MC jangan berdebat dengan dirinya. Dan MC menjawab, kalau demi ketua, aku akan mengampuni nyawamu kali ini, tapi untuk Wu Feng, karena telah menipu mastermu dan menghancurkan leluhurmu, lalu membalas kebaikan dengan balas dendam, Wu Feng harus menghapus kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Mulai sekarang, Wu Feng tidak akan menginjakkan kaki di sekte Hongmeng lagi. Lalu ketua sekte berkata, kalau dirinya akan membiarkan tetua Xiao Xuan menanganinya. Tapi tiba-tiba Zinu berkata, kalau master tidak perlu repot-repot, dan biar dirinya yang mengambil tindakan. Kemudian Wu Feng yang melihat itu menyerang Zinu, sambil berkata, kau ingin mengambil tindakan padaku, padahal kau adalah orang yang tidak berguna. Lalu serangan itu mengarah ke arah Zinu, tapi Zinu mengeluarkan kekuatannya, kemudian langsung menebas serangan Wu Feng dengan pedangnya, lalu menodongkan pedangnya ke leher Wu Feng, dan Wu Feng yang melihat itu sangat terkejut, lalu dia berkata, kalau bukannya Zinu tidak berguna, tapi dia bingung, sejak kapan Zinu itu mempelajari teknik pedang Surging Wafes. Kemudian MC berpikir, dan mengingat kembali 3 hari yang lalu. Identitas, murid resmi pertama. Wawasan, 260. Akar spiritual, 15, mencapai kondisi aktivasi untuk ranah pembentukan fondasi, dan mendapatkan pengakuan dari embrio pedang leluhur Lin.
Lalu MC yang melihat itu berkata, kalau bukankah ini sebenarnya merupakan tubuh pedang bawaan? Dan Zinu yang mendengar itu bertanya kepada masternya, kalau apa itu tubuh pedang bawaan? Xiao Xuan menjawab, kalau bukan apa-apa, karena sebagai masternya, dirinya hanya merasa kalau Zinu memiliki bakat untuk belajar ilmu pedang. Oh, nanti, pergilah cari Wu Feng, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan muka. Teknik pedang Surging Wafes ini diciptakan oleh guruku dulu, selama kau bisa mempelajarinya. Master, bagaimana dengan ini? Informasi, menyampaikan ilmu teknik pedang Surging Wafes. Informasi, sang master mengajari muridnya teknik pedang Surging Wafes, dan imbalannya 10 kali lebih tinggi, dan dia mendapatkan Heaven Slaying teknik kelas mistik tingkat atas. Sial. Ah tidak, sebagai gurumu, maksudku kau sudah melakukannya dengan baik. Kemudian MC berpikir, kalau Zinu adalah harta karun yang nyata. Lalu Zinu berkata kepada Wu Feng, kalau bahkan dengan bimbingan masternya, Wu Feng masih saja tidak bisa memahami teknik pedang Surging Wafes untuk waktu yang lama, jadi Zinu ingin tahu siapa yang tidak berguna di sini, ucap Zinu sambil menghancurkan akar spiritual Wu Feng. Kemudian Zinu berkata kepada MC, kalau akar spiritual pengkhianat itu telah dia hancurkan. Kerja bagus, jawab Xiao Xuan. Setelah itu pemimpin sekte berkata, karena tetua Xiao juga telah berurusan dengan pengkhianat itu, jadi dirinya akan membawa tetua Wang kembali untuk menanganinya. Tapi dengan lantangnya MC berkata, kalau kapan dirinya bilang ini sudah selesai. Lalu tetua sekte menjawab, kalau bukankah MC tadi berjanji akan mengampuni nyawa Wang An, dan Wang An juga bertanya, kalau apa lagi yang MC inginkan? Xiao Xuan menjawab dengan tersenyum, kalau dia mengatakan bahwa dirinya akan mengampuni nyawanya, tapi MC tidak mengatakan bahwa dirinya akan membiarkannya pergi begitu saja. Lalu MC menjelaskan mengenai cara untuk memuaskan dirinya, yaitu tergantung pada ketulusan tetua Wang sendiri. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang cerita manhwa ini? Jika kalian suka dan ingin dilanjutkan, jangan lupa komen di bawah dan juga like, tapi jika kalian tidak suka, jangan lupa komen juga. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membahas manhwa-manhwa lain, bye-bye.